mitra-mitra baru ya, yang apa namanya, yang baru bergabung ya. Mungkin bukan baru di Skariman Store, tapi baru kali ini bertatap muka dengan saya ya. Ya, perkenalkan nama saya Nugroho, selaku sales manager di Resident Project. Saya biasa dipanggil Nugi ya. Jadi saya satu tim dengan Mas Uji dan beberapa rekan semua yang ada di malam hari ini ya. Ada koordinator freelance dan juga ada in-house-nya juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk bertanya dulu nih, kira-kira Bapak Ibu semua sudah pernah apa namanya mengikuti kegiatan atau pernah memasarkan produk-produk dari Residen atau belum ya? Karena setahu saya ini sebagian besar dari mitra coupling ya, dan di Residen sendiri sebenarnya belum punya mitra khusus nih ya, karena kita koordinator freelance juga baru bergabung bulan ini, kemudian juga kita masih di dalam proses rekrutmen mitra-mitra baru ya. Nah, makanya salah satunya kita disupport oleh rekan-rekan eh, tim koordinator freelance dari Kafling ya, dan tentunya mitra-mitra freelance yang bergabung adalah sebagian besar dari teman-teman mitra freelance Kafling. Tadi ada yang mengatakan sudah pernah nih, Pak Nandang ya, Pak Nandang sudah pernah. Kemudian siapa lagi nih yang sudah pernah? Cuma Pak Nandang aja atau ada yang lain juga? Ya, atau sudah pernah bergabung sebelum jualan kafling, sudah bergabung sebagai mitra Iskariman Properti Syariah ya. Nah, berarti sudah pernah menjual gitu produk-produk properti syariah di Iskariman itu, produk apa namanya, residen ya, karena residen ini merupakan produk pertama dari Iskariman Properti Syariah sebelum adanya kafling ya. Cuma mungkin beberapa waktu, bukan beberapa waktu ya, dalam waktu yang cukup lama mungkin eh, kurang apa namanya, kurang bergairah lah ya. Penjualannya tidak seperti kafling ya, yang luar biasa dahsyat gitu ya. Makanya kita minta support nih dari mitra-mitra freelance semua yang luar biasa nih ya, yang bisa menjual kafling puluhan bahkan ratusan per bulan ya. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti eh, closingnya coupling nih untuk di residen ya. Dan insya Allah ya kita habisin stok residen ya. Jadi biar kita bisa buka coupling project-project, bukan buka coupling, project-project residen lainnya nih di kota-kota lain seperti coupling ya. Sudah merambah ke beberapa kota-kota besar di Indonesia. Baik, eh, saya akan mulai ya untuk sesi Zoom malam hari ini ya. Apakah sudah siap semuanya ya? Boleh resen kalau sudah siap. Silakan raise hand dulu. Saya pengen tahu apa namanya, semua sudah ready, sudah siap, dan sudah benar-benar menyaksikan ya. Jadi jangan-jangan cuma laptop atau handphonenya aja nih yang absen nih. Silakan raise hand dulu. Saya pengen lihat. Iya, Pak Nandang. Apalagi nih? Ayo dong, maksudnya cuma dua nih dari 12. Pak Anwis ya, Bu Haryati, Pak Ano. Pak Ano nih luar biasa nih. Pak Sofwan, Bu Zakia, Pak Rudi, Pak Iman. Ya. Oke, siap. Mudah-mudahan sudah ready semua ya, sudah siap semua ya. Baik, saya izin untuk mematikan kamera dan coba sharing screen ya. Suara saya cukup jelas ya, Mas Oji? Jelas, Pak. Jelas. Oke, udah muncul? Ini screen saya udah muncul belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya acara kita pada malam hari ini ya. Agenda malam hari ini pertama tentang pengenalan project residen ya, product knowledge-nya,
produk-produk apa saja yang ada di residen, kemudian juga bisnis proses, dan kemudian yang ditunggu-tunggu pasti oleh rekan-rekan semuanya skema komisi mitra ya, kemudian juga marketing program yang akan kita jalankan ke depan. Baik, mungkin semua sudah paham ya, sudah mafhum bahwa Iskariman Residen ini merupakan bagian dari Iskariman Properti Syariah Group ya. Jadi mungkin nggak terlalu saya singgung terlalu dalam ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa Iskariman Residen ini sama dengan Iskariman produk properti lainnya ya di Iskariman Group, bahwa kita bukan hanya saja berbisnis ya, tapi juga kita ingin bisnis kita ini sebagai wasilah dakwah kita gitu ya, bahwa kita memberikan solusi kepada umat bahwa memiliki properti ya, dalam hal ini rumah itu bisa tanpa tersentuh riba gitu ya, artinya bisa dengan jalan tanpa menggunakan lembaga-lembaga ribawi seperti bank dan sebagainya. Jadi kita sebagai solusi, sebagai wasilah untuk bisa memiliki unit rumah dengan jalan yang insya Allah lebih sesuai dengan syariah dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di Iskariman Properti Syariah ini ya kita sudah memiliki berbagai macam produk ya, terutama coupling, kemudian juga perumahan ya, dan sudah terjual ribuan unit ya, ribuan unit dan ratusan hektar ya, dan alhamdulillah Iskariman Properti Syariah ini sebagai developer syariah memiliki pernah meraih penghargaan proyek terluas gitu ya, di di komunitas development developer properti syariah. Ini owner kita dan direktur dari Iskariman Properti Syariah, Bapak Haji Gun Gunawan ya. Visi dan misinya ya mungkin saya boleh bacakan sekilas ya. Visi menjadi perusahaan besar, sehat, terpercaya dan berkah, berlandaskan hukum syara yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder baik karyawan, mitra dan kaum muslimin. Ya misi kita ya sekali lagi tidak hanya berbisnis tapi kita juga berdakwah gitu untuk mengajak masyarakat berlepas dari bahaya riba, kemudian insya Allah transaksi-transaksi yang kita lakukan itu insya Allah menaati aturan fikih muamalah yang sesuai dengan syari, menetapkan etos kerja yang tinggi dan amanah, serta profesional, bernafaskan Islam kafah pada seluruh karyawan, membangun rumah tinggal yang berkualitas dan terjangkau dengan konsep hunian Islami ya. Jadi kita punya komitmen bagaimana kita bisa menjadi solusi, bisa menjadi wasilah bagi umat Islam khususnya untuk memiliki rumah tinggal yang berkualitas, terjangkau dengan konsep hunian Islami ya, yang jauh dari unsur ribawi. Kemudian juga menciptakan perbudakan dan peternakan yang berperan dalam ketahanan pangan. Ya ini proyek-proyek kita ya. Kenapa harus Iskariman Properti Syariah ya? Insya Allah ya, Iskariman Properti Syariah sudah terpercaya dalam mengembangkan proyek-proyek syariah ya, baik kafling maupun perumahan dan juga perkebunan dan peternakan, telah menjual lebih dari 3.000 unit dan bahkan menjadi developer terbesar dan terluas dari asosiasi DPS atau Developer Properti Syariah. Ini adalah beberapa sertifikat dari ISO yang 14001 mengenai environmental management system ya, jadi manajemen lingkungan ya, kita sudah memperoleh ISO 14001, kemudian juga ISO 45001 tentang Occupational Health and Safety Management System atau OHSAS ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian juga ISO 9001 tentang Quality Management System ya. Nah, kita coba lihat video dulu ya. Iskariman Properti adalah perusahaan developer properti yang memulai kiprahnya dari wilayah kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Hingga Maret 2021, Iskariman Properti sudah membuka 12 proyek yang tersebar di 10 lokasi dengan total luas kawasan sekitar 150 hektar. Yang kini, lokasi proyek-proyeknya juga berada di Bogor dan Karawang. Tidak hanya membangun perumahan, sejak 2018,
Iskariman Properti kini telah membangun kawasan-kawasan kafling produktif yang dikelola langsung oleh para ahli pertanian dan peternakan lulusan UNPAD dan IPB. Di antaranya kawasan Cibatu 3, kafling kebun vanili yang saat ini sudah dikembangkan ke tahap B. Lalu Portovar Farm, kafling peternakan domba dan kambing perah saat ini sudah memasuki tahap 8. Iskariman Properti memberikan tambahan bagi konsumen untuk memperoleh properti secara kredit tanpa bank, langsung mengangsur ke developer tanpa sita, tanpa denda, dan tentu saja tanpa bunga. Kini, Iskariman bukanlah sekedar developer properti, tapi juga adalah mitra pengelola kebun dan peternakan yang dipercaya oleh pemilik kafling. Dengan dukungan SDM pilihan, sejumlah lebih dari 60 orang sarjana dari perguruan tinggi terkemuka terlibat di proses bisnisnya. Inilah persembahan Iskariman Properti untuk masyarakat bagi berkembangnya ekonomi sektor real dan juga ketahanan pangan. Ya, baik. Itu tadi profil tentang Iskariman Properti Syariah ya. Jadi kita selain mempunyai produk perumahan, kita juga mempunyai produk kafling wisata dan kafling villa. Baik, kita lanjut langsung ke proyek perumahan yang ada di Iskariman Properti Syariah ya. Itu ada Gria El Mumtaz, ada Khairul Ummah, ada Gria Mustanir, dan Altamis Regency, juga nanti Karangpawitan Residen juga ada. Ya, kemudian juga ada rencana beberapa proyek baru lagi yang akan kita open ya. Nah, ini adalah list proyek-proyek residen ya. Pertama Gria El Mumtaz Residen yang ada di Serang Baru, Cikarang Selatan. Yang kedua Gria Mustani Residen yang ada di Karangsari, Cikarang Timur. Yang ketiga Khairul Ummah di Hergamanah, Cikarang Pusat. Yang keempat Altamis Hergamanah, Cikarang Pusat. Yang kelima Karangpawitan Residen di Karawang. Yang keenam dan ketujuh ini adalah proyek yang belum belum kita jalankan ya, kita hold dulu ya. Tapi untuk lahannya ini sudah ready ya. Untuk di Puri Alam Sakinah ini kita ada sekitar 2,6 hektar. Kemudian untuk di Giri Anadua ini ada sekitar 1,5 hektar ya. Nanti insya Allah kita akan segera opening segera insya Allah. Baik, kita masuk dulu ya ke proyek yang pertama, yaitu Gria El Mumtaz Residen ya, yang berada di Serang Baru, Cikarang Selatan, tepatnya di Jalan Langkap Lancar Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ya. Kalau rekan-rekan semua tahu Jalan Serang Baru Cibarusa ya, kita ada di antara lokasi Serang Baru dan Cibarusa ya. Posisinya itu sebelum Cibarusa di dekat perumahan Puri Persada Indah ya, kita masuknya sebelah situ ya jalurnya. Nah, kurang lebih sekitar 700 meter dari jalan provinsi ya. Nah, di Gria El Mumtaz ini itu total project unitnya ada 67 unit, di mana 44 unitnya sudah sold dan masih available tuh sebanyak 23 unit ya. Jadi ini target kita nih untuk rekan-rekan semua bisa untuk menjualkan nih. Masih ada sekitar 23 unit lagi yang available. Nah, di Gria El Mumtaz ini kita memiliki konsep desain yang baru dan juga sistem dan juga konsep perumahan yang baru ya. Nah, coba kita lihat, kita simak video ini. Hunian Islami di daerah Bekasi dengan konsep smart home dan eco house, harga 300 jutaan dengan lokasi dan akses yang sangat strategis. Yuk kita survei. Lokasinya sekitar 1 jam dari Jakarta. Perumahan ini juga dekat dengan kawasan industri Delta Mas, GIIC, kawasan Hyundai dan kawasan Egypt. Akses menunjuknya juga sangat dia lokasinya Gria El Mumtaz Residen.
Baik, GDL Mumtaz Residen ini sebenarnya ini proyek lama, bahkan ini proyek pertama dari Skariman Properti Syariah ya. Sampai saat ini masih terus kita pasarkan untuk produk perumahannya. Nah, cuma di tahun 2023 ini kita memunculkan konsep perumahan yang baru ya di lokasi yang sama. Jadi kita punya desain rumah yang baru ya, namanya Scandinavian. Ya, yang ada di gambar ini tipe Scandinavian ya. Kalau yang tipe standar itu yang modelnya yang tadi seperti di video ya. Jadi kita ada tipe Scandinavian ini ya, dengan luas tanah dan bangunan itu luas bangunannya 30, luas tanah 60 dan juga luas bangunan 40 dan tanah 72 ya. Kurang lebih hampir-hampir mirip dengan yang tipe standar. Jadi bedanya ini adalah di desain baik desain indoornya maupun di outdoornya. Ya, kemudian juga kita ada konsep yang namanya smart home dan eco house. Apa itu smart home dan eco house? Nah, ini adalah dua teknologi baru ya yang kita sematkan di perumahan yang tipe yang baru di Skandinavia ini. Ya, nanti kita bahas seperti apa. Nah, ini set plan-nya ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang pernah menjual produk residen pernah ada yang ke lokasi project di GDL Mumtaz ini ya. Ini jadi set plan-nya adalah seperti ini ya. Jadi ada tipe 3672, ada tipe 3060, ada tipe 4072 ya. Nah, kita juga ada ruang terbuka hijau di sini ya. Kemudian juga kita ada fasilitas musola, kemudian kita juga ada kolam area kolam retensi atau sumur resapan. Nah, ini perbandingan antara New El Mumtaz dengan Current El Mumtaz ya. Yang sebelah kanan ini adalah desain El Mumtaz yang lama ya. Kemudian yang sebelah kiri ada desain El Mumtaz yang baru yang sudah mengusung konsep smart home dan eco house. Nah, dua-duanya ini kita jual ya, baik yang lama ya maupun yang baru. Ini kita masih jual yang lama dengan harganya kurang lebih agak berbeda sedikit dengan yang baru ya, sekitar bedanya itu kurang lebih 50 jutaan ya. Nah, ini new facade dari Scandinavian. Jadi salah satu ciri dari model Scandinavian ini itu adalah memiliki ceiling yang tinggi atau atap yang tinggi ya. Ini ada fungsinya seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, ini El Mumtaz yang lama ya, tipe 3672 dan 3060. Ya, terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi. Ada ruang keluarga, ada ruang tamu. Ya. Ini tipe El Mumtaz yang baru ya, yang tipe Skandinavia. Luasnya adalah 4072 dan 3060. Sama jumlah kamarnya, dua kamar, satu kamar mandi, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, kemudian dapur juga di belakang ya, di open space ya. Nah, untuk spesifikasi dari El Mumtaz yang lama yaitu fondasinya batu kali, strukturnya beton bertulang, dindingnya double dinding dan bata ringan menggunakan hebel, kemudian plafonnya rangka hollow dan kita menggunakan plafon PVC ya. Jadi salah satu ciri khas dari produk-produk di residen Skariman Properti Syariah ini kita sebagian besar itu menggunakan plafonnya PVC ya, lebih elegan, lebih kelihatan hygiene, lebih menarik dan lebih awet tentunya. Kemudian atap baja ringan, gentengnya beton flat, lantainya granit 60x60, pintunya kayu dan double triplek, kusennya aluminium, jendela aluminium, toiletnya toilet jongkok, full keramik, ya listriknya 1300 watt dan sumur bor dan pompa. Sedangkan di El Mumtaz yang tipe baru Skandinavian ya, untuk fondasi, struktur, dinding, plafon, atap, genteng, lantai itu sama ya dengan tipe yang lama. Hanya saja yang berbeda itu di pintu utamanya, yaitu kita terdiri dari bahan kayu dan aluminium dan sudah disematkan smart door lock ya. Jadi ini adalah teknologi smart home ya, di mana pintunya itu sudah menggunakan sistem akses secara computerized. Jadi kita menggunakan scan kartu maupun menggunakan password ya. Nah, untuk sanitasinya kita menggunakan kloset duduk. Nah, untuk listriknya ini berbeda dengan
tipe yang standar sebelumnya kita sudah menggunakan smart light atau smart lamp. Jadi smart light atau smart lamp ini ya, lampu smart ya, ini sudah kita teknologi yang memungkinkan bahwa listrik atau lampunya ini bisa kita operasikan dari gadget atau Android kita. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu keluar rumah lupa matikan lampu, itu bisa kita matikan dari Android kita sendiri. Airnya sama, sumber bor dan pompa air. Nah, hal yang berbeda juga dari tipe yang sebelumnya, di tipe Skandinavian ini ya, kita mengusung architectural design yang baru ya, di mana pertama kita memiliki desain high ceiling ya. Atapnya itu plafonnya itu ketinggiannya 3 sampai 5 meter ya. Jadi cukup tinggi ya. Ini tujuannya adalah untuk meredam panas. Jadi apabila plafonnya tinggi itu bisa meredam panas agar suasana di dalam rumah itu tidak terlalu pengap ya. Kemudian juga memunculkan kesan rumah lebih luas ya. Nah, dengan konsep high ceiling ini bisa meminimalisir penggunaan pendingin ruangan, karena insya Allah dengan high ceiling ini rumah menjadi lebih adem terasanya. Nah, ini salah satu syarat dari eco house itu ya, atau rumah dengan konsep minim energi gitu ya, minim energi, baik energi listrik maupun energi pendingin ya, maupun energi pencahayaan ya. Jadi itu yang menjadi syarat bahwa sebuah rumah dikatakan eco house atau rumah yang bersahabat dengan alam gitu ya. Kemudian kita juga punya cross ventilation. Cross ventilation ini adalah memungkinkan bahwa pertukaran udara itu mudah gitu ya, baik udara yang dari dalam maupun yang dari luar ya. Jadi kita di dinding depan dan dinding belakang ini kita ada jendela yang bisa dibuka tutup ya, untuk memudahkan pertukaran udara. Tujuannya adalah supaya udaranya itu lebih fresh, lebih segar ya, dan lebih sehat insya Allah ya dengan pertukaran udara. Kemudian kita juga untuk di di atapnya itu kita ada open space ya, open space yang cukup standar ya, yang memungkinkan bahwa panas yang ditimbulkan dari panas matahari itu tidak terlalu banyak yang masuk sehingga ruangan terpapar panas. Jadi lebih minim lah ya terpapar panas. Dan juga kita dilengkapi dengan insulation. Insulation itu adalah aluminium foil ya, aluminium foil yang diletakkan di antara genteng dan rangka atapnya ya. Jadi tujuan dari insulation atau penggunaan aluminium foil ini pertama adalah untuk menolak panas. Jadi panas yang diperoleh dari matahari itu ya, itu tidak diserap tapi dipantulkan. Kemudian ini juga bermanfaat untuk mencegah kebocoran ya, micro leaking ya, atau kebocoran yang kecil. Kemudian dari fasadnya modern dan minimalis ya. Jadi jendela dan pintunya lebar ya. Jendela dan pintu lebar ini pertama, jendela lebar ini berfungsi untuk supaya pencahayaan itu bisa maksimal di siang hari. Jadi pada siang hari itu nggak perlu menyalakan lampu gitu ya. Nah, ini juga mendukung program atau sistem dari eco house tadi untuk meminimalisir penggunaan energi cahaya. Ya. Pintu lebar, jadi pintunya ini cukup elegan ya, dan mewah kalau saya bilang ya, karena pintunya ini kita pintu double ya, ada 2 pintu yang terdiri dari pintu besar dan pintu kecil. Pintu yang kecil itu untuk keluar masuk orang, sedangkan pintu yang besar itu kalau kita ingin keluar masukkan barang. Jadi kelihatan sangat elegan sekali desain pintunya ini. Nah, smart home itu apa saja yang ada di menjadi fasilitas di tiap unit rumahnya. Pertama tadi ya, kunci ya, atau smart lock door ya. Jadi pintu utamanya itu kita sematkan smart lock door. Jadi untuk masuk itu harus menggunakan password atau scan kartu ya, baru bisa masuk gitu ya. Kemudian untuk lampu ya, tadi sudah saya sampaikan itu sudah terintegrasi dengan gadget atau Android kita ya. Jadi lampunya bisa dimati hidupkan dari kita remote dari handphone kita. Kemudian kita juga lengkapi dengan CCTV ya. Jadi CCTV ini yang yang kita berikan atau given dari unit rumah ini adalah CCTV yang
teras ya, teras depannya. Sedangkan di dalam memang itu custom. Kalau apabila konsumen ingin menambahkan CCTV lagi ya itu bisa custom, ada tambahan biaya ya, nggak terlalu besar kok, masih di bawah 500 ribuan ya. Tapi yang utama yang kita berikan adalah CCTV yang di teras. Nah, ekosistem ini yang tadi sudah saya sampaikan, high ceiling, cross ventilation, dan open space dan insulation. Ini dua-duanya adalah teknologi desain yang ada di tipe yang terbaru atau tipe Scandinavian. Kemudian fasilitas umum ya, mungkin Bapak Ibu semua yang belum pernah ke ke Gria El Mumtaz ya, jadi lokasinya itu sangat-sangat strategis sekali ya. Jadi dikelilingi oleh fasilitas sekolah, kemudian juga rumah sakit, kemudian juga pasarnya, banyak sekali pasar ya. Kemudian juga di sekelilingnya itu ada kawasan industri Delta Silicon, kemudian kawasan MM 2100, kawasan Hyundai, kawasan Egypt, Depot Cikarang, dan juga dekat dengan Waterboom Depot Cikarang. Jadi lokasinya sangat-sangat strategis sekali ya, dan nilai ekonominya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan capital gain-nya ya kalau saya hitung itu per tahun itu sekitar 25% kenaikan harga propertinya. Ya, luar biasa ya, itu besar sekali gitu. Jadi untuk tempat tinggal maupun untuk investasi sangat-sangat prospek sekali. Dan luar biasanya lagi, insya Allah paling cepat tahun ini mudah-mudahan ini akan dibuka gerbang tol baru ya dari ruas tol Cikampek 2 Selatan ya. Jadi nanti yang menghubungkan antara Jati Asih Pondok Gede, Jati Asih Bekasi ya, itu sampai Sadang Purwakarta. Nah ini jalurnya melewati lokasi perumahan di El Mumtaz ini. Nanti ada gerbang tol di Sukaragam. Kebetulan lokasi kita adalah di Sukaragam. Jadi kalau diperkirakan gerbang tol itu posisinya nanti sekitar radius 1 sampai 1,5 kilometer dari lokasi perumahan ini. Ya, nanti pastinya itu akan berdampak kepada nilai propertinya ya. Pasti akan cepat naik gitu ya, karena ada akses tol yang dekat situ. Ini tadi sudah kita lihat ya, skip aja. Nah, untuk harganya gimana? Untuk harganya ya, untuk yang tipe yang lama itu tipe 3060 dan 3672. Untuk yang 3060 di angka 320 jutaan, kemudian tipe 3672 di angka 390 jutaan. Ya. Sedangkan untuk yang tipe Skandinavian dengan luas 3060 itu 385 jutaan ya. Jadi masih di bawah 400 juta nih. Jadi untuk sekelas rumah yang ada teknologi smart home dan eco house-nya ini, saya rasa ini bisa dibilang cukup murah gitu ya. Bahkan kalau di daerah Jababeka saja ya, saya dengar informasi untuk tipe rumah yang smart home itu sudah di angka di atas 500 juta. Dan smart home-nya itu hanya pintu saja gitu. Tidak ada CCTV dan tidak ada smart light atau smart lamp ya. Jadi ini sangat-sangat murah sekali. Jadi sangat-sangat visible banget ini produk perumahan di El Mumtaz yang tipe baru ini. Sedangkan untuk di tipe 4072 itu di angka 484 juta rupiah. Nah, kemudian ada tipe 4376 ini sebenarnya tipe custom ya. Cuma ada 1 unit ya, itu di Blok D. Kita memanfaatkan lahan yang minim tapi dengan bangunan model 4376 ini model 1,5 lantai. Jadi setengah lantainya itu adalah lantai mezanin. Ini cukup unik dan bagus juga desainnya. Jadi ini hanya ada tersedia 1 unit. Ya. Jadi tipenya lantainya 1,5, itu setengah lantainya mezanin dengan harga 516 juta. Nah, untuk DP-nya itu untuk yang tipe lama itu 50 juta, ya, sedangkan untuk yang tipe baru itu 75 juta dan 150 juta. Nah, untuk DP ini bisa dicicil 4 kali ya. Dan untuk skema kreditnya bisa sampai 8 tahun. Dengan STB 18 bulan setelah
DP lunas. Nah, selain rumah, kita juga menyediakan penjualan kafling ya. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi konsumen yang mungkin belum cukup dana untuk membeli rumah, tapi cukup untuk membeli kafling dulu. Jadi sebagai tabungan mereka gitu ya, untuk nanti dibangunnya menyusul ya. Itu bisa kita jual kafling ya. Untuk yang luas 60 itu 195 juta, untuk yang 72 itu 234 juta dengan skema kredit sampai 4 tahun. Oke. Itu tadi Gria El Mumtaz. Kita masuk ke produk yang kedua. Itu atau sebelum masuk produk yang kedua, saya mau open pertanyaan dulu nih. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh by chat box. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang rumah di Gria El Mumtaz. Silakan, Mas Oji. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kepada rekan-rekan properti syariah, ada yang ingin ditanyakan terkait proyek kita di Gria El Mumtaz. Bisa raise hand dan bisa juga mengetik di kolom chatnya. Itu ada yang bertanya, Mas Oji. Silakan. Silakan Pak Joko, bisa open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya ini, Kang, terkait dengan yang smart home itu ya, apakah di sana juga sudah disediakan jalur-jalur atau instalasi nanti untuk internet home gitu? Nah, karena kan terkait dengan smart itu pasti kan akan terkait juga mungkin dengan internet. Terima kasih, Kang. Siap, terima kasih Pak Joko. Pertanyaannya bagus banget. Jadi memang smart home ini nggak akan berfungsi tanpa adanya jaringan internet gitu ya. Dan alhamdulillahnya di area lokasi Gria El Mumtaz ini sudah tersedia jalur ya, tapi belum masuk ke ke area El Mumtaznya. Cuma sudah ada jaringan yang tersedia. Jadi tinggal tarik kabel aja ya, kita bisa langsung pasang instalasi untuk jaringan internetnya. Jadi untuk jalur internetnya sudah masuk ke wilayah sekitar El Mumtaz itu Pak Joko. Jadi insya Allah bisa. Makanya kita berani untuk mengeluarkan tipe Skandinavian dengan smart home ini karena memang sudah ada fasilitas jaringan internet yang ada di wilayah tersebut. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan Silakan, Mas Pak Haji. di kolom chat nih Pak. Dari ada yang resen tadi kayaknya. Yang resen Pak Joko Pak. Oh, udah ya. Ini ada tanggapan dari Pak Joko Pak sebelum ke pertanyaan dari Bu Sakia. Ada tambahan dari Pak Joko. Untuk kabel listrik apakah sudah di bawah tanah atau bagaimana Pak? Untuk kabel listrik kita masih pakai tiang ya Pak. Belum di bawah tanah Pak. Jadi karena memang desain awal dari Gria El Mumtaz ini untuk kabelnya itu kabel menggunakan tiang Pak. Jadi kita melanjutkan dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi karena sudah disediakan atau didesain dengan tiang listrik, jadi kita tetap menggunakan kabel tiang listrik bukan di bawah tanah. Ya. Baik Pak. Silakan. Ada pertanyaan dari Bu Zakia nih Pak. Berarti sekarang ada sistem cicilan ya Kang untuk perumahannya. Kalau yang saya tahu dulu itu ada 2 kali akad. Kaflingnya dulu baru rumahnya. Maaf sambil repot nyambi baru tugas. Jadi ada pertanyaan nih Pak untuk akadnya Pak. Jadi ada sistem cicil dan juga 2 kali akad, baik itu kafling dan perumahannya. Ya, baik, terima kasih Bu Zakia. Jadi betul sekali ya, kita akadnya itu adalah akad jual beli ya. Pertama akad jual beli itu adalah jual beli kaflingnya, tanahnya. Ya, jadi kita pisahkan akadnya ya. Kemudian ada akad yang selanjutnya, yang kedua itu akad ijaroh untuk
untuk jasa pembangunannya. Ya. Nah, di akad ijaroh ini nanti juga ada apa namanya keterangan tentang berapa besar ijarohnya, kemudian juga pembayarannya itu melalui dicicil ya. Dan yang ketiga ini nanti untuk pembelian barang kita pisah. Jadi untuk pembelian materialnya itu tidak digabungkan ke akad ijarohnya ya, karena secara fikih syari'nya itu harus dibagi tiga ya. Pertama pembelian kaflingnya, kemudian juga apa namanya akad ijarohnya, jasa pembangunannya, dan yang ketiga itu pembelian materialnya. Jadi dipisah. Dan untuk apa namanya akad jual belinya ini adalah al-bai bi'ad-dain ya. Kalau untuk yang cash al-bai ya, kalau untuk yang cash bertahap itu al-bai bi'ad-dain ya. Kemudian untuk yang kredit ya itu al-dai bi'ad-dain wa bi'at-taqsid ya. Nanti ada pembahasan tersendirinya itu di presentasi di akhir nanti. Ya. Oke. Promo untuk sekarang, ya promo untuk sekarang itu kita untuk yang cash ya, itu untuk yang cash keras kita ada diskon cashback 1% plus diskon 5 juta ya, 1% dari harga, kemudian plus diskon 5 juta tambahan ya untuk bisa dalam bentuk barang ataupun bisa mengurangi dari harganya. Seperti itu Pak. Nah untuk apakah ujroh cash sama kredit sama ya, untuk apa namanya ujrohnya ini untuk yang cash setahu saya dengan yang kredit itu sama gitu ya, cuma sistem pembayarannya aja. Kalau yang ujroh yang kredit itu nanti dibayarkannya di percicilan gitu ya, nanti tiap bulannya itu sudah masuk ke dalam cicilan, termasuk cicilan yang kafling dan juga cicilan ujrohnya gitu. Seperti itu sih. Ya. Baik. Kita lanjut dulu ya, Mas Oji. Baik, Pak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang masih mau disampaikan, nanti saya buka pertanyaan lagi. Baik, kita lanjut ke produk yang kedua ya, Gria Mustani Residen. Ya, ini lokasinya di Karangsari, Cikarang Timur. Ya, kemudian tepatnya di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Nah, di Gria Mustanir ini lebih luas ya, apa namanya proyeknya dibandingkan dengan yang El Mumtaz. Kalau yang El Mumtaz tadi sekitar 7.500 meter ya, kalau di Gria Mustanir ini sekitar 1,5 hektaran ya sepertinya. Nah ini ada sekitar 118 unit dari totalnya. Nah sudah 80 yang terjual, kemudian ada yang di book 2 ya, dan yang masih available itu ada 34 berarti ya, 34 yang available. Sorry ini salah typo ya. Nah di Gria Mustanir ini kita ada 4 tipe. Ya, tipe yang pertama itu tipe Granada ya, luas bangunan 27, luas lahan 60. Kemudian untuk tipe Alexandria itu luas bangunan 36, luas tanah 72 ya. Untuk kamar, untuk yang tipe 2760 itu ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan. Nah, kemudian untuk yang tipe 3672, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, 1 ruang tamu dan dapur. Nah, untuk tipe yang Alexandria ini lebih luas, yaitu 2 lantai ya, tipe 2 lantai 6572 ya. Ini ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Nah, kemudian ada tipe yang keempat itu tipe Cordoba, ini adalah ruko ya. Jadi kita juga menyediakan ruko, posisinya ada di depan, posisi di depan ya, untuk kegiatan untuk ditinggali dan juga untuk bisnis ya. Tersedia 2 kamar tidur.
Dan alhamdulillahnya untuk di Gria Mustanir ini itu sudah terbangun fasilitas masjid ya, yang alhamdulillah sudah dipakai buat jumatan juga nih, infonya dari warga yang tinggal di sana pada saat saya interview. Kemudian juga lokasinya ini sangat strategis, dekat dengan pusat kesehatan, dengan fasilitas pendidikan dan juga pusat komersil. Nah ini fasilitas umum di sekitarnya ya, sekitar 3,9 kilo ke Jalan Pantura, kemudian 6 km ke Stasiun Lemah Abang, 10 km ke Stasiun Cikarang, dan seterusnya ya. Ada fasilitas kampus, sekolah, akses tol ya. Akses tol itu ada 3 gerbang akses tol ya, Tol Cibatu, Delta Mas, dan Cikarang Barat. Dekat Kota Mandiri juga ya, Jababeka, Delta Mas, Meikarta. Dekat 5 kawasan industri besar yaitu Jababeka, Delta Mas, OCBD, Delta Silicon, dan GIC. Dekat Stasiun Lemah Abang dan juga dekat Terminal Bus Kota. Ini untuk set plan-nya ya, untuk set plan-nya jadi sudah 80 yang solve ya, jadi masih ada sekitar 36 lagi ya yang belum solve ya. Silakan nanti kita apa nih ya, habiskan nih stoknya nih. Nah, kita juga nanti ada masjid ya, rencana ada masjid ya, kemudian juga rencana juga ada sekolah tahfiz juga ya, tahfiz plus ya untuk SLTP, yaitu Khairul Ummah. Masjidnya sudah ada ya, maksudnya tinggal sekolahnya aja belum. Nah, ini untuk harga ya. Harga mulai dari tipe yang paling kecil 2760, ini harga jualnya cash 215 juta ya. Kemudian DP-nya 50 juta ya. Jadi ini semua DP-nya 50 juta dan bisa dicicil selama 4 bulan untuk DP-nya ya. Sedangkan tenornya itu 5, 8 dan 10 tahun. Ya. Ini cukup apa namanya? Cukup panjang juga nih tenornya ya. Kalau di Gria El Mumtaz tadi hanya sekedar hanya selama 8 tahun, sedangkan ini bisa 10 tahun. Nah, kita juga menjual kafling ya. Untuk tanah saja kita jual itu yang 60 dan 72, 60 99 juta, dan yang 72 118 juta ya. Mungkin kalau dari harga ini agak lebih murah dibanding yang di Al Mumtaz ya. DP-nya untuk yang kafling 60 itu 39 jutaan, yang kafling 72 40 juta, 47 jutaan. Untuk skema kredit sampai 5 tahun. Baik, itu tadi yang Gria Mustanir. Kita masuk ke yang ketiga, itu Khairul Ummah. Lokasinya di, oh maaf, ini bukan di Karangsari ya. Ini di apa, di Hegar Mana di Cikarang Pusat ya berarti ya. Ya, alamat yang bawahnya. Hegar Mana Cikarang Pusat ya, bukan Hegar Mana Cikarang Timur. Harga Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ya. Ini sudah ada juga bangunan yang sudah terbangun itu sebanyak kurang lebih 5 unit ya. Sudah terbangun. Untuk total itu nggak besar ya, ini hanya 13 unit, 2 sudah terjual, 5 sudah terjual nih. 5 sudah terjual, sisa 8 unit lagi ya. Typo nih ya. Jadi 13 unit total, 5 sudah sold, 8 available ya. Kemudian untuk lokasinya ini ya ada di petanya ini ya. Nah, jadi nggak jauh dari Kalimalang ya, nggak jauh dari Kalimalang dan nggak jauh dari Tegal Danas atau Lipo Cikarang, dekat banget ini ya. Dari Lipo Cikarang ini bukan 12 km, 1,2 km ini, salah ketik ini ya, 1,2 km paling ke Lipo Cikarang. Nah, dekat kawasan Jababeka, Delta Mas, Lipo Cikarang, Hyundai Egypt, dan Mapolres. Untuk tolnya itu ke gerbang tol Cibatu, gerbang tol Delta Mas, kemudian juga dekat sekali dengan Stadion Iwa Mukti ya, dekat sekali. Nah, ini untuk tipe-tipe rumahnya ada tipe 28 ya, kemudian ada tipe 48. Dengan luas tanahnya itu 44 sampai 60,5 ya. Nah, ini sudah terjual 5 unit, tinggal sisa 8 unit lagi. Ada tipe 1 lantai ya, tipe 28, dan tipe 2 lantai itu yang tipe 48. Ya. Untuk yang tipe 1 lantai 2 kamar tidur, untuk yang tipe 48 itu 3 kamar tidur. Spesifikasi bangunannya ini ya, fondasi batu kali,
cakar ayam untuk 2 lantai, struktur beton bertulang, dinding bata ringan, lantai keramik, plafon rangka hollow, atap baja ringan, kusen aluminium, pintu Angsdor ya. Angsdor ini tipe kayu ya yang sudah didesain sedemikian rupa ya sehingga lebih awet dan lebih elegan. Kemudian listriknya 1300, air sumber bor dan klosetnya kloset jongkok. Ya. Jadi unitnya nggak banyak, cuma 13 unit, masih sisa 8 unit lagi ya. Ini untuk harganya ya. Untuk harga jual rumahnya itu start dari 401 juta untuk yang tipe 2 lantai yang 4855 itu di blok A, kemudian yang tipe 2844 itu di angka 269 juta. Dan untuk yang 2860 itu di angka 331 juta. Sedangkan untuk yang tipe 2 lantai dengan tanah 60,5 itu 421 juta. Ini DP bisa dicicil 6 bulan ya. Jadi total DP-nya itu start dari 94 juta sampai 147 juta ya. Jadi tapi bisa dicicil selama 6 bulan. Nah, bisa dicicil selama 6 bulan, kemudian STB-nya 12 bulan dengan tenor 5, 8 sampai 10 tahun ya. Cukup lama juga sama dengan Gria Mustanir tadi. Ya. Oke, kita masuk ke yang keempat ya, Altamis. Altamis ini posisinya itu nggak jauh dari Khairul tadi ya. Sama-sama di Hegamana, Cikarang Pusat. Ini nggak terlalu luas juga. Nah, ini total unitnya ada 13 unit juga. Ini tipe rumah tipe rumah mini ya. Jadi 13 unit. Nah, ini terbalik ini. Harusnya yang sold itu baru 2, yang sisanya 11. Ini mohon maaf, terbalik informasinya. Jadi saya ulangi, yang tersedia itu unitnya ada 13, yang sudah terjual itu 2, sisanya ada 11. Nah, ini lokasinya juga nggak jauh dari rumah ya, jadi untuk fasilitas umum sekitarnya itu hampir mirip ya. Nah, ini set plan-nya. Nah, ini ada tiga tipe ya, 3656, 2845 dan 5040. Jadi ini yang tipe rumah mini ya, nggak terlalu luas lahannya, itu sekitar paling luas itu 56 ya, 56 meter untuk lahannya ya. Untuk speknya fondasi batu kali, cakar ayam untuk 2 lantai ya. Mohon maaf, ini 1 lantai ya, 1 lantai. Sementara kita buka yang 1 lantai dulu ya. Kemudian struktur beton bertulang, dinding bata ringan, lantai keramik 40, plafon rangka hollow, atap baja ringan, kusen aluminium dan pintu Angsdor, listrik 1300, air sumur bor dan kloset jongkok ya. Tipe 1 lantai ya. Kita bukanya yang 1 lantai dulu. Nah, ini untuk harganya ya. Jadi ini harga coret ya. Kalau kita lihat mini home yang pertama yang di blok B itu 5x8 atau luas lahannya 40 meter, itu harga normalnya 295 juta. Ini kita ada diskonnya itu 40 juta ya. Berarti hanya sekitar 255 juta aja. Kemudian untuk yang tipe mini home tanahnya agak lebih luas sedikit nih, yang tanah 56 itu di blok A itu 335 juta 560.000, kita diskon juga 40 juta ya. Dan ini DP-nya juga bisa dicicil sampai 6 bulan ya, lumayan panjang nih, bisa dicicil selama 6 bulan. Kemudian juga angsuran itu bisa sampai 10 tahun. Untuk booking fee-nya hampir semua sama. Untuk booking fee 2,5 juta aja semuanya ya, semua project ya yang dari awal tadi itu 2,5 juta ya. Nah, untuk yang kelima, Karangpawitan Residen. Karangpawitan Residen ini ada lokasinya di Karawang. Ini pusat lokasinya sangat-sangat strategis sekali di pusat kota Karawang ya. Jadi dari pusat kota itu radiusnya kurang lebih 1 sampai 2 km. Sangat dekat sekali dengan fasilitas-fasilitas
umum, fasilitas publik ya. Bahkan ke gedung Pemda itu hanya sekitar 1,5 kiloan kalau nggak salah ya, kemarin saya cek ya. Nah ini untuk bangunannya tersedia 2 lantai dan 1 lantai. Ini bisa dibilang nih desainnya ini cukup apa ya, modern minimalis ya. Jadi sangat-sangat bagus ini untuk desainnya untuk yang di Karangpawitan ini. Tersedia 2 tipe Firdaus dan Ma'wah. Tipe Firdaus itu luas bangunan 50 tanah 74, sedangkan tipe Ma'wah yang 1 lantai ya 34, 74. Jadi ada 2 lantai, tipe 2 tipe ya, tipe 1 lantai dan tipe 2 lantai. Nah ini juga unitnya terbatas hanya 16 unit saja, kemudian sudah 13 yang terjual ya, sisa 3 ya, jadi cukup lumayan ini nih, kencang jualannya ya, karena memang lokasinya sangat strategis sekali dan harganya masih murah ya. Harganya ini untuk yang tipe 2 lantai masih harga di 500 jutaan, padahal ini di pusat kota Karawang gitu ya. Di mana kota Karawang ini kota industri terbesar juga di Asia Tenggara ya salah satunya ya. Nah ini untuk fasilitas di sekitarnya sangat-sangat lengkap sekali ya, dekat masjid, sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan, mall ya, dekat stasiun Karawang juga. Jadi banyak sekolah-sekolah Islam di sini. Jadi sangat-sangat strategis. Nah untuk spesifikasi bangunannya ya, atap baja ringan, genteng beton, double dinding hebel, atap baja ringan, genteng beton, fondasi cakar ayam untuk 2 lantai dan batu kali 1 lantai. Plafonnya PVC ya, plafonnya PVC, ciri khas dari perumahan kita. Lantai granit 60 x 60, toilet duduk, kamar mandi full keramik, daun pintu aluminium dan asdor, listrik 1300 watt, air support bor terpasang, dan custom ruangan bisa juga. Ya. Ini sudah terjual 13 unit gitu ya, sisa 3 lagi ya. Nah ini untuk harganya ya, kita juga jual kafling ya. Untuk kafling di angka 291 juta. Kemudian untuk rumah itu start dari 435 juta untuk yang 1 lantai, sedangkan yang 2 lantai itu start di 548 juta 500 ya. Masih sangat murah sekali nih rumah 2 lantai dengan desain yang modern minimalis, harga masih 500 jutaan. Ya. Untuk DP bisa dicicil 6 bulan ya. Kemudian bisa tenornya itu 8 tahun di rumah, 4 tahun untuk kafling. Ya. Oke. Ini 7T ya, prinsip 7T. Mungkin kita sudah paham, sudah tahu juga, tanpa sita, tanpa penalti, tanpa denda, tanpa BCK, tanpa bank, tanpa asuransi, dan tanpa akad batil atau akad ganda. Ya. Nah, untuk skema pembayaran, ada cash keras atau akad albay, ada cash bertahap, akad albay bi'adain, dan yang ketiga pembelian kredit akad albay bi'adain wa bi'at taksid. Nah, ini pengertiannya, albay itu jual beli cash keras, itu adalah pertukaran harta benda, pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pertukaran kepemilikan secara penuh berdasarkan atas kerelaan. Secara bahasa artinya mubadalatu mutlakan atau pertukaran secara mutlak. Untuk al-bai' ad-dain adalah jual beli tunai bertahap, adalah menjual sesuatu dengan harga yang dibayar setelah tempo tertentu yang jelas, yaitu harga dibayar sekaligus setelah tempo tertentu. Ini untuk cash bertahap. Untuk yang kredit ya, tadi sudah sempat saya sampaikan, ada pertanyaan dari Bu Zakia, itu al-bai' bi'ad-dain wa bi'at taksid, yaitu jual beli secara kredit dengan diangsur, yaitu menjual sesuatu dengan harga yang dibayar setelah tempo tertentu yang jelas secara jelas maksudnya. Nah, untuk kredit dengan DP cash atau DP cicil bisa 4 kali sampai 6 kali ya. Kemudian untuk tenor itu bisa 4 sampai 8 tahun untuk yang Gria Al-Muktas, sedangkan untuk yang lain itu bisa sampai 10 tahun. Cicilan langsung ke developer tanpa bank, dan serah terima bangunan itu 18 bulan setelah DP lunas. Ya, kalau untuk pembelian cash itu STB-nya paling lambat 6 bulan. Ya, ini hanya keterangan taman aja. Nah, ini saya sedikit ulangi ya, terkait dengan pertanyaan tadi dari Bu Zakia, bahwa skema akad pembelian unit rumah ini, untuk skema akad pembelian rumah dibagi menjadi 3 akad terpisah, yaitu akad pembelian kafling tanah, akad ijarah atau ujroh untuk membangun rumah, dan juga akad pembelian material bangunan. Ya, jadi ada 3 akad. Nah, ini contoh akad pembelian kafling tanah ya. Ini apa namanya, untuk yang pembelian kafling tanah, di mana developer ini sebagai pihak pertama ya, atau pihak penjual ya, kemudian konsumen pihak kedua ya. Ini contoh bunyi akad untuk pembelian kafling tanahnya.
Ini saya ambil contoh aja untuk pasal 3 harga transaksi jual beli tanah serta cara pembayarannya, bahwa para pihak saling setuju dan sepakat harga transaksi jual beli atas tanah termasuk pajak-pajak yang wajib dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Harga transaksi jual beli tanah sekian ya. Itu nanti ada keterangannya cash keras atau cash bertahap atau kredit ya. Ini cash keras, cash bertahap dan juga ada kredit. Ya, nanti akan disesuaikan dengan skema pembayaran yang dipilih. Ini adalah akad ijaroh atau bangunan ya. Nah, bedanya dengan akad pembelian kafling, kalau tadi akad pembelian kafling sebagai pihak pertamanya itu adalah developer atau penjual ya. Nah, sedangkan untuk akad ijaroh ini pihak pertamanya adalah konsumennya ya, sedangkan pihak keduanya adalah developernya ya. Jadi pihak konsumen itu memberikan fee jasa kepada developer untuk membangunkan rumahnya. Seperti itu. Nah, ini contoh pembayaran upahnya ya. Bahwa upah atau ujroh atau nilai pekerjaan adalah sebesar sekian juta rupiah, sudah termasuk keuntungan dan biaya operasional pihak kedua. Bahwa upah yang dibayarkan belum termasuk PBB, kemudian AJB, kemudian juga PPHTB, BPHTB, dan BPN. Ya, seperti itu. Ya, sebelum saya masuk ke support program, saya buka pertanyaan dulu lagi ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, saya buka lagi. Silakan Mas Uji. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Roni, boleh di-share nggak materinya di grup? Insya Allah bisa ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya boleh, dari... Ya, nanti saya share materinya, boleh. Buat panduan nanti. Materi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ano Julianto. Apakah STB tidak bisa dipercepat? Soalnya pernah saya bawa cabui keberatannya di STB-nya. Oke, baik. Sebenarnya untuk STB ini bisa dipercepat, Pak, apabila DP-nya itu, pembayarannya itu sudah masuk 50%, Pak. Itu bisa dipercepat, ya. Jadi kalau 50% dana masuk dari total harga rumahnya itu bisa kita percepat. Untuk STB-nya nggak sampai menunggu 18 bulan gitu ya. Apalagi kalau yang DP-nya dicicil gitu ya, bisa sampai 22 bulan gitu ya. Jadi kalau mau mempercepat STB itu bisa silakan nanti kita bantu ke finance kita. Kalau sudah masuk 50% dana masuk itu bisa dipercepat STB-nya. Begitu ya jawabannya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan kepada rekan-rekan apabila ada pertanyaan bisa raise hand dan juga bisa bertanya di kolom chat. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Joko. Mohon maaf belum mengerti kenapa akadnya harus 3 macam. Terima kasih. Oke, baik. Kenapa harus 3 macam ya? Begini, karena di dalam muamalah fikih untuk rumah ya, rumah ini merupakan jenis barang yang tidak bisa dipindahkan gitu ya. Beda dengan jenis barang seperti mobil, motor, dan barang-barang lain yang bisa dipindah posisinya gitu ya. Nah, kalau untuk rumah, selain itu juga untuk rumah itu karena kita rumahnya itu inden gitu ya. Jadi rumahnya itu masih berupa lahan, berupa tanah. Jadi itu belum boleh ditransaksi atau belum boleh diperjualbelikan karena wujudnya belum ada ya. Jadi baru tanah aja yang ada. Nah, itu kalau menurut fikih muamalahnya itu tidak boleh kita memperjualbelikan rumah sedangkan rumahnya belum ada, belum dibangun gitu ya. Kecuali sudah ada bangunannya, itu baru boleh kita transaksikan jual beli ya. Itu untuk yang ready stock itu seperti itu. Tapi kalau karena inden ya itu baru berupa lahan saja, maka kita tidak boleh memperjualbelikan rumah, tapi yang kita jual belikan adalah pertama kafling atau tanahnya dulu. Nah, kemudian kenapa itu harus dipisah dengan ijaroh atau jasa bangunnya? Karena kita untuk menghindari yang namanya double akad ya. Double akad itu artinya untuk penjualan tanah dan pembangunan rumahnya itu tidak boleh dalam satu akad ya. Itu namanya nanti jatuhnya double akad.
Jadi tanahnya dulu dijual belikan, kemudian baru dibangunkan. Nah, dan juga untuk ijarohnya ini, untuk jasa pembangunannya ini, untuk mencegah double akad juga, itu tidak boleh ijarohnya itu digabungkan dengan pembelian materialnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita pisahkan. Makanya kita ada 3 akad. Pertama akad jual beli kafling, kemudian akad untuk jasa pembangunan, dan juga yang ketiga akad pembelian material. Seperti itu, Bapak. Ya. Baik, semoga menjawab ya Pak. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak, bisa dilanjut untuk support programnya. Ya. Sebentar, sekarang udah jam berapa nih? Oh, udah jam 9:04 ya, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan sampai 9:30 ya. Baik, kita mau masuk ke support program ya. Ya, hanya ditunggu-tunggu mungkin ya. Berapa sih fee-nya yang kita dapat? Ya. Jadi untuk apa namanya, rekan-rekan marketing freelance, jangan khawatir, kita sudah mencoba untuk memaksimalkan nih untuk komisi atau fee-nya yang didapatkan kalau bisa menjualkan rumah kita, itu seperti apa ya. Ya. Jadi untuk apa namanya, agensi ya. Jadi kita mitranya ini ada 2 macam ya. Ada agensi, ada mitra freelance. Kalau agensi ini itu adalah mitra kita yang sudah memiliki tim sendiri gitu ya, tim marketing sendiri, dan juga mempunyai sistem tentunya, dan juga statusnya sudah berbadan hukum. Nah, itu baru bisa kita kategorikan sebagai agensi kita. Nah, untuk fee-nya itu untuk handling buyer itu 4,5%, sedangkan tanpa handling buyer itu 3,5%. Nah, handling buyer di sini seperti apa sih? Nah, mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan kafling ya. Kalau handling buyer di residen ya, jadi itu adalah kita bagi 2 ya. Ada handling buyer survei, ada handling buyer PPJB ya. Kalau handling buyer survei artinya mitra itu hanya mengantarkan buyernya ke lokasi. Kemudian nanti kita yang bantu jelaskan. Dan juga itu handling buyer sampai survei ya. Nah, itu fee-nya untuk yang mitra freelance itu 1,5%. Ya. Kemudian apabila mitra kita handling buyer-nya itu sampai dilanjutkan ke tahap pemberkasan, kemudian juga sampai akad PPJB, itu kita kasih full fee-nya adalah 2% dari harga cash ya. Nah, jadi fee-nya ini persentasenya dihitung dari harga cash atau harga deal-nya ya. Dari atau harga price list ya, seperti itu. Nah, kalau tanpa handling buyer untuk yang agensi itu 3,5%, sedangkan untuk yang mitra freelance itu 1%. Ya, karena 1%-nya lagi untuk koordinator freelance-nya dibagi 2 gitu ya, dari 2% ini. Begitu untuk fee-nya ya. Jadi sekali lagi untuk handling buyer ini kita bagi 2, ada handling buyer survei, ada handling buyer PPJB. Nah, kalau handling buyer survei itu 1,5%, kalau handling buyer sampai PPJB 2%. Nah, sedangkan tanpa handling buyer itu hanya 1%. Tanpa handling buyer di sini adalah misalkan hanya memberi atau mereferensikan nama atau telepon ya, atau memberikan apa namanya, leads ya, seperti itu saja. Sedangkan untuk yang menemani survei di lokasi itu koordinator freelance-nya ya. Cukup clear ya. Nah, ini kita ada tambahan nih 0,5%. Jadi ini di luar komisi ya, di luar komisi yang saya sebutkan di atas ya. Jadi 0,5% ini didapatkan jika mitra itu bisa menjual 3 unit per bulan dan handling buyer sampai kalau sampai PPJB itu handling buyer-nya handling buyer sampai PPJB itu reward-nya 0,5% per unit rumah dari harga cash-nya atau harga deal-nya atau harga price list-nya. 0,5% dari harga price list atau harga deal atau harga cash ya. Dan ngitungnya gimana? Ini kan bisa dapat reward-nya itu kalau menjual 3 unit per bulan. Nah, 0,5%-nya ini ada 0,5% per unit ya. Jadi
Kalau 3 unit, berarti ini sebenarnya tambahannya itu reward-nya adalah 0,5 dikali 3 unit, berarti 1,5 unit. 1,5%, maaf. Ya, berarti udah lumayan tuh ya. Udah dapat komisi misalkan 1,5%, kemudian maaf, ini kan PPJB ya, sudah dapat komisi 2%, ditambah lagi 1,5%, berarti 3,5% nih. Kalau bisa menjual 3 unit per bulan. Seperti itu. Nah, 0,5% ini apabila handling bayarnya sampai PPJB. Nah, sedangkan kalau handling bayarnya hanya sampai tahap survei aja, itu rewardnya 0,25% per unit rumah dari harga cash atau harga prasis atau harga deal, ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Jadi ini ada reward tambahan di luar komisi yang di atas tadi, ya, seperti itu. Nah, kita juga ada program namanya pasukan elit agency atau MF atau mitra freelance. Apa sih ini? Ya ini maksudnya adalah kita ingin memberikan apresiasi kepada mitra atau agensi kita yang tergabung di dalam program pasukan elit kita ya. Jadi pasukan elit ini pasukan khusus ya. Pasukan khusus, jadi kita nanti ada grouping sendiri ya. Ada grouping sendiri karena nanti kita akan lebih intens nih apa namanya kerjasamanya ya, lebih intens interaksinya. Nah, untuk pasukan elit ini kita kasih budget iklan itu 2 juta per tahun, dan untuk yang mitra itu 1 juta per tahun untuk mensupport penjualan mereka ya. Cuma ini nanti ada syarat-syaratnya nih. Kalau yang ingin bergabung di pasukan elit ini silakan bisa mengajukan diri ke koordinator freelance-nya ya. Lumayan ya, kita budget iklannya udah ditanggung sama Eskariman. Nah, kemudian untuk consumer promo ya, tadi sempat saya jelaskan itu 1% untuk yang cash keras. Kita baru ada promo untuk yang cash keras ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ada tambahan diskon 5 juta untuk yang cash keras. Itu apabila apa namanya bookingnya pada saat surtak gitu ya. Nah, untuk diskon 5 juta ini bisa dalam bentuk barang atau bisa dalam bentuk uang. Nah, diskon 5 juta ini juga kalau bisa apa namanya ini senjata pamungkas gitu ya. Untuk yang kita tawarkan yang 1% aja dulu ya. Untuk diskon 5 juta ini ya ini by nego gitu ya. Kalau misalkan nanti konsumen minta tambahan ya ini kita keluarin nih tabung apa namanya senjata pamungkasnya nih yang 5 juta ini. Nah, kemudian kita nanti ada booking surtak ya. Jadi nanti untuk yang booking pada saat surtak maksudnya itu nanti kita kasih voucher 100.000 ya. 100.000 ini bisa buat voucher bentuknya voucher ini ya, voucher belanja ya. Seperti itu. Nah, kita insya Allah dalam waktu 2 bulan ke depan ya, kita akan ada grand launching new concept of Iskariman Residence ya. Jadi kita akan grand launching semua project-project di Iskariman properti syariah ini ya, khususnya residen dengan konsep-konsep yang baru itu insya Allah tanggal 7 Mei tahun 2023 atau 2 minggu setelah Lebaran. Nah, ini saya berharap banget nih sama rekan-rekan mitra freelance maupun agensi untuk bisa mempersiapkan nih calon-calon bayarnya untuk bisa hadir di tanggal 7 Mei. Rencananya insya Allah kita juga akan berbarengan dengan acara silaturahim atau sawalan ya dengan warga sekitar ya, jadi bisa saling nanti berinteraksi dengan warga sekitar, warga GER maksudnya ya, warga di Giri Al Mumtaz ya, karena acaranya lokasinya insya Allah di Giri Al Mumtaz. Dan juga rencananya kita akan barengkan dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan musola ya. Jadi ini acaranya cukup besar di lokasi proyek di Giri Al Mumtaz di Sarangbaru. Jadi agendanya pertama adalah grand launching new concept Iskariman Residen ya, kemudian juga acara silaturahim dengan warga Giri Al Mumtaz ya. Jadi kita bisa sharing-sharing ya, bertanya gitu ya. Kemudian juga ini sebagai event surtak juga nih yang rekan-rekan mitra semua yang mau membawa calon-calon bayarnya pada saat ini kita sangat rekomendasikan banget untuk diajak ya tanggal 7 Mei nanti. Dan juga insya Allah kita ada event peletakan batu pertama pembangunan musola di Proyek Giri Al Mumtaz ya. Insya Allah rencana kita mau ada acara apa namanya kambing gulingan ya. Insya Allah ya, nanti mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Baik, presentasi saya
sampai di sini ya. Saya buka pertanyaan lagi, masih ada waktu nih sampai 9:30 ya. Untuk materi nanti insya Allah akan saya share ya. Cuman ini saya sedikit rapikan dulu karena tadi ada beberapa yang typo dan juga ini cukup panjang banget ya. Ini ada beberapa yang saya hide karena ini totalnya itu ada 89 halaman gitu ya. Nanti saya rapikan dulu supaya nggak terlalu banyak, yang inti-intinya aja. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan kembali yang belum sempat bertanya atau belum jelas. Silakan Mas Haji. Baik Pak. Baik pada rekan-rekan properti syariah yang hadir dalam Zoom ini, mungkin ada pertanyaan lagi terkait baik itu program support dan sebagainya. Bisa langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat Zoom-nya. Baik, ada pertanyaan dari Bu Haryati nih Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, untuk yang Karangpawitan ini jauh nggak dari kawasan Surya Cipta? Oke, sebentar ya. Kalau nggak salah tadi di video ada tuh ya, kawasan Surya Cipta ya. Coba kita cek aja ya, kita cek sebentar. Saya juga perlu ngecek dulu nih, sebentar ya. Kita cek Surya Cipta ya, kawasan Surya Cipta. Karangpawitan. Oke. Surya Cipta. Bentar ya, saya cek dulu. Ya, ini kurang lebih 16 kilo ya dari kawasan Surya Cipta. Kalau naik kendaraan itu sekitar 40 menit, Bu. Dari kawasan industri Surya Cipta ya maksudnya ya. Ini ke lokasi Karangpawitan itu sekitar 40 menit. Ya. Atau sekitar 13 sampai 16 kilo nih ya. Seperti itu ya. Langsung dijawab sama Google. Silakan, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, ada pertanyaan dari Bapak Joko nih Pak. Untuk Ya, pemasaran silakan, residen ini, apakah leader atau koordinatornya itu sama dengan pemasaran di Kafling? Ya, betul sekali Pak Joko. Untuk yang rekan-rekan mitra Kafling yang sudah tergabung sebelumnya ya, yang sudah punya leader-leader koordinator freelance-nya itu sama ya. Untuk koordinator freelance-nya sama ya. Walaupun kita di residen kita punya koordinator residen sendiri, tapi nanti itu untuk mitra-mitra yang baru khusus residen gitu. Dan mitra kita yang baru khusus residen nanti itu nggak sama dengan yang kafling nih. Kalau yang kafling boleh jualan kafling, boleh jualan residen. Kalau yang mitra residen nanti khusus hanya jualan residen saja, nggak boleh jualan kafling. Kecuali kafling ada di residen. Ya, jadi ada privilege nih untuk teman-teman mitra yang di kafling ya, untuk bisa menjual residen. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi, chatbox sepertinya Mas. Untuk di chatbox belum ada lagi nih Pak. Tolong di-share semua produk perumahan sama presentasinya. Baik, nanti kita share ya Pak ya. Pak Ano ya, kita share nanti. Untuk tools marketingnya kita sudah ada channel Telegramnya ya. Nanti kita share juga channel Telegramnya, linknya. Jadi bisa ngambil materi-materi untuk iklan ya, baik video maupun flyer.
copywriting ya, kemudian juga product knowledge-nya itu bisa di channel Telegram, nanti kita share ya. Apa namanya, nanti mungkin saya saya share di grup ini ya. Nah, karena ini mitra saya nggak tahu ini KF-nya siapa aja ya. Jadi mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut Zoom malam ini nanti tolong komunikasikan ke KF-nya masing-masing ya, untuk minta yang tadi ya, minta di-share product knowledge-nya, price list-nya, kemudian juga marketing channel Telegram-nya, link-nya ya. Itu nanti silakan sampaikan ke KF-nya. Jadi saya tahu nih Bapak Ibu, KF-nya siapa aja nih ya. Jadi nanti saya kasih informasinya via KF ya, karena saya belum punya nomor-nomor Bapak Ibu dan juga mungkin nggak ada di grup yang sama gitu ya. Seperti itu. Ada sih satu grup yang sudah ada kaflingnya dan juga mitra kaflingnya, mungkin nanti saya share di situ juga sih. Tapi kalau misalkan nanti belum merasa ada di grup residen yang ada KF kaflingnya, nanti bisa japri ke KF-nya, koordinator freelance-nya, biar minta nanti KF-nya itu bisa menghubungi saya untuk saya kasih informasi. Itu aja. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada yang resen Pak Nandang, Mas Oji. Apa tadi ya? Sudah ya? Pak Nandang resen. Silakan Pak Nandang. Open mic. Oh, udah. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhirin ya? Sepertinya udah pada mengerti nih Pak, tinggal action jualannya aja nih. Masya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan kita tunggu nih actionnya Bapak Ibu sekalian ya, yang luar biasa nih ya, kaflingnya, jualannya gacor ya, insya Allah mudah-mudahan di presiden juga nih jualannya lancar nih, vaksin bertubi-tubi ya, dan insya Allah di proyek presiden ini bisa jadi pintu rezeki tambahan ya. Selain di kafling jualan, juga residen mudah-mudahan insya Allah ya bisa cepat closing nih ya, biar kita cepat habis stoknya, kita bisa buka proyek-proyek baru lagi ya. Jadi insya Allah kita nanti akan buka proyek baru lagi di Cikarang Utara ya, itu di daerah dekat CBL ya, ada yang tahu mungkin CBL ya. Nah, itu posisinya di apit antara terminal dan stasiun. Nah, itu rencana kita akan buka proyek di sana, lahannya sudah ada ya, itu 2,6 hektar ya. Insya Allah nanti kita akan buat kawasan terpadu di sana. Mudah-mudahan ya, insya Allah kalau proyek yang existing ini sudah berjalan lancar, sudah banyak yang sold out, nah, jadi kita bisa segera nih buka proyek baru yang di di Cikarang Utara ini ya, yang dekat dengan stasiun dan terminal. Makanya saya butuh dukungan Bapak Ibu sekalian nih untuk bisa closing ya, bisa sold out nih stok-stok yang sudah ada di existing yang proyek sekarang ini. Seperti itu ya, mudah-mudahan insya Allah bareng-bareng kita bisa sama-sama saling sinergi ya untuk menyukseskan penjualan residen ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau nggak ada lagi, sama-sama Bu Haryati, terima kasih juga. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya ya, luar biasa. Pertanyaannya bagus-bagus. Alhamdulillah ya, semangat-semangat. Terima kasih yang sudah hadir juga ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pas atau kurang jelas. Untuk pertanyaan-pertanyaan belum tersampaikan atau nanti mungkin setelah kelas Zoom ini baru kepikiran ada pertanyaan, silakan disampaikan baik japri ke saya atau japri ke KF-nya ya, itu silakan ya. Kalau bisa sih komunikasi ke KF-nya aja biar ada jalur satu pintunya, enak ya, seperti itu. Baik, sebelum tutup Mas Oji, kita foto bareng dulu nih.
Boleh Baik, dibuka Pak. open kamera sebentar aja, open kamera ya. Pengen lihat wajah-wajah calon-calon orang suksesnya nih. Amin, amin. Pak Nandang, Pak Ano. Saya pikir tadi Pak Ano tuh koordinator freelance ini coupling ya. Katanya mitra ya, Mas. So, ya. Pak Ano, Pak Irawadi, Bu Haryati, Pak Sofwan, Pak Joko, Pak Dani, Pak Rudi ya. Pak Rudi luar biasa ini. Hadir di mana-mana ini. Pak Bu Risa ya, Bu Risa dengan Bapak nih ya. Insya Allah ini kompak nih berdua nih, Bu Risa. Kemudian Pak Irawadi, Pak siapa lagi nih? Pak Firmansyah ya, dan Pak Gifari. Baik, kita foto bareng ya. Silakan Mas Uji diberi aba-aba. Oh, Baik, Pak. bagus, Sebelum Pak. kita foto bersama, tangannya jempol. Jempol ya? Ya, Oke. jempol, Pak. Saya belum open kamera ini. Waduh, ayo, Pak. Open, Pak. Ya. Oke. Ayo, Senyum yang disiapkan lebar, jempolnya. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa pengen sih bisa kopdar offline gitu ya, nggak cuma online ya. Nanti kita setting waktu mungkin bisa gathering di project mungkin ya, lebih enak lagi biar kita bisa saling kenal lebih jauh dan juga tahu produk perumahannya seperti apa. Baik, itu saja akhirul kalam dari saya. Alhaqumi robik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Bagus, Mas Oji, terima kasih. Siap, Pak. Oke. Begitu pula dengan Khairul ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Pak Nugi yang telah memberikan kita materi yang luar biasa, dan juga rekan-rekan sahabat properti syariah yang telah menyimak dari awal sampai akhir di kegiatan sosialisasi proyek residen di Iskariman Properti Syariah. Baik, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Khairul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sudah hadir di kegiatan malam hari ini.